Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, Bu. Silakan Kak. Urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan karena meningkatkan pencemaran udara, air, dan tanah, mengurangi ruang terbuka hijau, serta mempercepat alih pemusnahan. Aktivitas ini juga meningkatkan limbah dan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Ya, bagus sekali ya, Bu. Berarti sudah banyak ya yang sudah belajar di rumah dan baca buku. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persebaran dan pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap aktivitas manusia. Jadi sebelum kita mulai pada materi, Ibu akan mengulas kemampuan Anda terlebih dahulu. Kita tulis ya. Ini kelasnya banyak yang nggak hadir ya? Siapa aja yang nggak hadir? Berarti yang hadir aja ya. Masuk semua kan?
Jadi gimana namanya? Belum bisa dulu. Sekali masih banyak yang sudah mengerti ya. Apa namanya? Kenapa dia terlambat? Sudah 1 jam lebih. Ibu sudah mulai pembelajaran. Mandi hukum jihad. Setelah apa jihad? Udah gitu aja ya. Tapi dia nggak sukses ya. Nilainya ukurannya aja. Baiklah, Ibu akan lakukan sebuah video yang berkaitan dengan atmosfer. Semai videonya dan setiap liputannya satu persatu. Jadi yang ada di kawasan Kabupaten Jakarta Barat membawa satu sampah dan harus berupaya membersihkan sampah itu untuk mencegah aliran air. Dan juga laporan kotornya enggak ada juga kamera dari jalan dengan terus Yusuf Aisyah dari kawasan Jakarta Barat. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Bahkan ada dalam video tersebut dapat disebut
melanda kawasan Lampung dan Jawa Barat, Jakarta Barat akibat dari curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak pukul 2 pagi, dan peristiwa ini membawa serta ratusan sangkutan sampah yang menghambat aliran air. Terima kasih sudah, sekali sudah. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis. Anda tahu apa itu faktor biologis? Jadi faktor biologis itu seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian. Yang selanjutnya itu ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya itu terdiri dari budaya anak-anak, kurangnya edukasi, dan peran perempuan yang masih terbatas. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu contohnya seperti negara miskin dan negara maju. Negara miskin itu seperti banyaknya anak yang dianggap aset tenaga kerja. Sedangkan di negara maju terbatasnya gaya hidup yang tinggi dan angka pengangguran yang masih rendah. Selanjutnya masih ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan tersebut terdiri dari ketersediaan rumah sakit, vaksin, yang memungkinkan menurunnya angka kelahiran bagi bayi dan ibu. Faktor selanjutnya itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu ada pendidikan ibu dan semakin tingginya pendidikan. Pendidikan itu sangat mempengaruhi jumlah anak, sedangkan semakin tingginya pendidikan makin sadar akan kekurangan dari keluarga berencana. Faktor selanjutnya itu faktor agama. Faktor agama, beberapa ajaran agama mendorong reproduksi tinggi atau menolak KB. Nggak boleh. Masuk saja Ruhun. Mari hukum dulu Ruhun. Tidak. Sudah berapa lama terlambatnya Ruhun? Sudah sejam lebih ya Ruhun. Kenapa terlambat? Ada kecelakaan. Kecelakaan apa Ruhun? Kecelakaan kerja. Mari hukum dulu. Mana teman-temannya mari hukum dulu. Hukumannya ini apa hukumannya ini? Suruh update. Hapus up. Pramuka aja lah kan. Oh ini nak pramuka tak sih? Iya. Semuanya kan wajib. Pramuka aja lah. Di sini bawa. Sini Bu. Ya. Pramuka Bu. Ya. Kita bilang. Atau tambah lagi hukumannya. Ya, duduk aja lah. Biasa jangan terlambat lagi ya. Ini handphone. Tutupnya nggak ada ya, soalnya orang sudah kuis. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Faktornya terdapat 6. Yang pertama faktor alam. Faktor alam itu terdiri dari iklim, kesuburan tanah, dan topografi dataran rendah. Jadi iklim sangat berpengaruh pada daerah tropis lebih pada dari yang ekstrem. Sedangkan kesuburan tanah, lahan subur mendukung pertanian dan menarik penduduk. Sedangkan topografi dataran rendah lebih pada dibandingkan pegunungan. Faktor selanjutnya itu faktor ekonomi, yang mana terdapat ketersediaan pekerjaan kota-kota industri, pusat perdagangan dan tambang. Selanjutnya terdapat pendapatan tinggi, menarik migrasi dan distribusi terkonsentrasi. Faktor selanjutnya itu faktor sosial, di mana terdapat fasilitas pendidikan dan kesehatan, ketersediaan teknologi dan infrastruktur. Faktor selanjutnya itu faktor politik, faktor sejarah dan budaya, faktor mobilitas dan migrasi. Faktor mobilitas dan migrasi ini terdapat urbanisasi, transmigrasi, dan imigrasi. Ada yang tahu apa itu urbanisasi? Sekali ya. Kalau transmigrasi?
pemindahan penduduk dari yang padat ke tempat yang sepi. Sedangkan imigrasi perpindahan penduduk dari luar negeri. Selanjutnya terdapat dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan ini ada jenis aktivitas migrasi dan dampaknya. Pertama ada pertanian intensif. Jadi pertanian intensif ini terdapat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan yang menyebabkan pencemaran tanah dan air dan penggundulan hutan untuk ladang yang menyebabkan degradasi lahan. Yang kedua permukiman dan konsentrasi lahan, di mana hutan menjadi perumahan atau jalan yang menyebabkan hilangnya habitat alami. Menurunnya daya serap air yang menyebabkan banjir dan longsor. Selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian ini terdapat limbah cair yang menyebabkan mencemari sungai dan laut dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi ini berupa polusi udara dari kendaraan bermotor dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca, kemacetan yang menyebabkan energi terbuang dan stres meningkat. Anda kalau terkena macet stres enggak? Bebas mental yang terasa kayak gitu buat degradasi di situ. Kita bebas ya. Adanya banyak ya. Banyak adanya enggak. Selanjutnya terdapat pariwisata berlebihan. Pariwisata berlebihan ini terdapat sampah di kawasan wisata seperti sampah di pantai, gunung dan di hutan. Dan pusatnya ekosistem laut akibat pembangunan hotel atau resort di pesisir. Selanjutnya yaitu dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan ini ada dampak fisik, sosial, dan ekonomi. Dampak fisiknya itu seperti banjir, longsor, kekeringan, pencemaran air. Contohnya banjir itu apa yang berdampak terhadap aktivitas kita? Ada yang tahu? Tidak bisa sekolah, Bu. Ada yang lain? Dampak banjir? Kalau dampak biologis ini punahnya hewan dan tumbuhan endemik. Sedangkan dampak sosial yaitu urban slow, pengangguran dan kriminalitas. Dampak ekonomi yaitu biaya pemulihan lingkungan tinggi, kerugian produktivitas. Sepertinya Anda sudah muak ya dengan materi yang bersampaikan. Apakah ada yang mau sedikit terlebih dahulu? Jadi kuliah itu ada 3 ya. Yang pertama klep, boom, dan tebel. Jadi kalau bilang klep tepuk tangan, boom tepuk tangan, dan tebel tepuk meja. Ngerti Anda? Nanti kalau salah dihukum ya. Kita mulai aja ya. Klep, tebel, boom, klep, tebel, boom, klep. Ini nanti sudah fokus ya. Nggak ada yang salah. Langsung saja ibu bagi aja kelompoknya ya. Tapi banyak yang nggak hadir. Jadi dua aja per kelompok. Jangan gabung aja sama Ruang ya. Iya.
Di sini kan jawabnya Bu. Iya. Poin kota ini. Bapak dalam bertemu. Iya, dalam pertanyaan saya minta. Oh, yang itu ya. Itu gambar pertemuan penduduk. Ada yang sudah siap? Membaca jawaban pokok saya. Pertama itu soalnya jelaskan secara singkat faktor yang mempengaruhi kepada petunjuk. Yang pertama yaitu ada faktor alami, faktor fisik, yaitu iklim daerah dengan iklim yang sejuk dan tidak cukup, tidak terlalu tinggi, tropis, cenderung dipadat penduduk Jawa. Karena kedua ada pertanian, kedua itu ada demografi, yang ketiga itu ada kesuburan tanah, yang keempat ada ketersediaan sumber air. Selanjutnya soalan yang kedua itu berdasarkan video YouTube tersebut apakah ada hubungan antara banjir dengan kebakaran? Memiliki hubungan erat yaitu kaitan kehidupan manusia di bumi ini yang mencakup segala aktivitas dan dampak yang ada di lingkungan. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, alih lahan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan dapat meningkatkan ekonomi. Yang bagus sekali ya. Yang lain ada siap. Lanjutkan dulu ya. Dulu sudah siap belum? Belum. Presentasinya kita ini saya akan menceritakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama yaitu ada jelaskanlah secara singkat faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Ada faktor fisik yaitu iklim, topografi, dan sumber daya alam. Lalu ada faktor sosial ekonomi seperti lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan infrastruktur. Pertanyaan kedua yaitu apakah ada hubungan antara banjir dengan antroposfer? Ada, yaitu hubungan antara aktivitas manusia seperti penambangan hutan, pembangunan pemukiman di daerah resapan air dan buruknya sistem drainase yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Siap-siap langsung saja di kuis ya, Nanda. Nanti tidak bawa HP boleh? Boleh, silahkan. Pakai laptop aja juga.
Ya boleh boleh. Kita akan 9 aja nanti buat kapel. Baiklah, Ibu akan memberi